Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Nabi Yehezkiel, pasal yang kedua. Nah, pasal yang kedua dari kitab Yehezkiel ini merupakan sebuah keputusan Allah untuk memanggil, memilih, menugaskan Yehezkiel sebagai nabi bagi kerajaan selatan Israel Selatan, yaitu Yehuda, karena menubuatkan tentang kehancuran dan pembuangan ke Babel. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Biar Tuhan membuka rahasia firman-Nya buat kita semuanya. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, hanya Kau Tuhan, segalanya milik-Mu, di dalam-Mu. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya.
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Hanya berjalan dengan Engkau, maka kami akan melihat kemuliaan yang Kau nyatakan buat kami ya Tuhan. Dan ketika kami tinggal dalam kemuliaan-Mu, maka hidup kami akan semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu, dan kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, jamah kami, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, menjadikan hidup kami semakin hari semakin mengenal Engkau, berjalan dalam rencana dan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mempersiapkan bacaan kita saudara dari Yehezkiel pasal yang kedua, Perjanjian Lama halaman sekitar 899. Saya membaca dari terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru yang kedua saudara ya. Jadi nanti kalau ada perbedaan-perbedaan di terjemahan yang pertama di Alkitab saudara tidak perlu takut karena sama. Demikian firman Tuhan mengenai panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang pemberontak, yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengar kata-kata mereka.
Dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisnya timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Nah saudara, ketika Allah memanggil Yehezkiel itu diberi tugas untuk apa? Untuk menyatakan kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan. Tentang apa? Tentang hukuman. Tentang hukuman kepada bangsa yang tegar tengkuk, dikatakan tadi beberapa kali, pemberontak kepada Allah itu. Selain itu, kalau kita selidiki kitab Yehezkiel, kitab ini juga menyatakan bukan hanya murka Allah kepada bangsa Israel, tetapi juga kemuliaan Allah dinyatakan. Artinya bahwa terhadap Allah yang memilih bangsa Israel dan kemuliaannya mengatasi segala-galanya, umat Allah nggak bisa sembarangan, nggak bisa main-main, nggak bisa memberontak, nggak bisa bersungut-sungut kepada Dia. Oleh sebab itu, Allah memanggil Yehezkiel. Nah, pelayanan Yehezkiel ini sebagai nabi terjadi pada zaman apa? Pada zaman sejarah Perjanjian Lama yang paling gelap, saudara. Kalau kita membaca kisah tentang pelayanan para nabi Perjanjian Lama, kita selidiki pelayanan yang paling kelam, pelayanan yang paling tragis seorang nabi kepada umat manusia itu Yehezkiel. Mengapa? Karena selain Yehezkiel ini menubuatkan tentang penghukuman, yang dinubuatkan itu bangsanya sendiri. Ini yang membuat hati Yehezkiel itu sebenarnya sangat menderita. Sangat tertekan. Bagaimana mungkin aku mendapat firman Allah, lalu aku menyampaikan kepada umatku sendiri, bangsaku sendiri, tentang penghukuman yang tidak bisa dielakkan. Dan kata-kata pembinasaan, pembuangan, itu akan menjadi hal yang biasa yang nanti Yehezkiel akan sampaikan kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Nah ini saudara, oleh sebab itu ketika kita membaca kitab Yehezkiel, kita harus mengerti. Ya, ini berlatar belakang tentang apa? Kerajaan Babel yang menawan bangsa Israel, membumi hanguskan Yerusalem, meruntuhkan bukannya tembok Yerusalem, tapi juga bait Allah. Belum lagi tawanan-tawanan dibawa ke Babel. Angkatan pertama yang dibawa oleh Nebukadnezar adalah pemuda-pemuda Yahudi. Ini pemuda-pemuda pilihan, saudara. Dibawa ke Babel. Di dalamnya diantaranya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu pemuda-pemuda jempolan. Dibawa ke Babel. Supaya apa? Dididik di sana demi keuntungan Babel. Lalu gelombang yang kedua, ada 10.000 tawanan dibawa ke Babel. Nah, 10.000 tawanan itu salah satunya Yehezkiel yang dipilih Tuhan sebagai nabi bagi bangsa Israel di tanah pembuangan, yaitu di Babel. Lalu gelombang yang ketiga, pasukan Nebukadnezar itu membinasakan kota suci Yerusalem, termasuk bait sucinya. Dan sebagian dari orang-orang yang tinggal di Yerusalem itu dibunuh. Tragisnya bangsa Israel ini bisa dilihat oleh mata jasmani Yehezkiel. Itulah sebabnya Allah perlu ketika Dia memilih Yehezkiel, Dia menguatkan hatinya. Bahwa yang akan dihadapi adalah kaum pemberontak. Jadi nanti perkataan-perkataanmu kalau tidak didengar, jangan takut. Yehezkiel, kamu jangan takut. Yang kamu hadapi adalah orang-orang yang tegar tengkuk, keras kepala,
Jadi sebelum memulai tugasnya, Yehezkiel sudah mendapatkan gambaran yang gelap. Gambaran yang sangat-sangat memprihatinkan tentang bangsanya sendiri yang harus dinubuatkan untuk dihukum Tuhan. Nah, kalau kita melihat saudara, tetapi tadi ya, Allah menyebut Yehezkiel itu sebagai anak manusia. Kalau dalam kitab Yehezkiel itu lebih dari 90 kali. Mengapa Allah harus menyebut Yehezkiel sebagai anak manusia? Sebutan ini menekankan kemanusiaan dan kelemahan sang nabi. Sehingga apa? Mengingatkan bahwa dia harus bergantung penuh kepada Allah dan kuasa roh Allah itu. Untuk apa? Melaksanakan tugas pelayanan yang tidak mudah ini. Saudara, ini gambaran buat kita semuanya. Ya, kita adalah hamba Tuhan. Ya, kita adalah pilihan Allah. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah terang dan garam yang Tuhan utus untuk menjadi berkat. Jalan keselamatan bagi orang-orang berdosa. Mewartakan jalan keselamatan kepada orang-orang berdosa. Tetapi predikat sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Allah, sebagai pelayan Tuhan, tetap saja kita ini adalah anak manusia. Punya keterbatasan. Memiliki kelemahan. Ada rasa takut, gentar, segan. Ya. Untuk apa? Menyampaikan kebenaran. Apalagi di tengah bangsa yang tegar tengkuk. Itu pasti tantangannya berat sekali. Itulah sebabnya Tuhan menekankan kepada Yehezkiel, kamu manusia biasa. Kamu manusia yang terbatas. Aku memanggil engkau sebagai anak manusia. Itulah sebabnya dalam melakukan tugas pelayananmu, kamu harus mengandalkan aku. Kamu harus mengandalkan aku. Nanti saudara, kalau di perjanjian baru, saudara akan menemukan bahwa Yesus juga memakai sebutan ini untuk mengacu kepada dirinya sendiri. Mengapa? Yesus yang adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tritunggal Maha Kudus itu. Dia Allah yang berkuasa, penuh wibawa, kemuliaannya tidak pernah hilang. Tapi ketika dia ada di dunia, lahir sebagai manusia, daging itu saudara. Allah yang menjadi daging. Dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Ini menekankan apa? Tentang hubungannya dengan umat manusia dan ketergantungannya kepada Bapa dan Roh Kudus. Di tengah-tengah dunia, Yesus menyebut dirinya anak manusia. Karena aku ada di tengah-tengah manusia. Dan itu menunjukkan bahwa ada ketergantungan Yesus kepada Bapa dan Roh Kudus. Seringkali nanti kita akan jumpai Yesus berkata, belum waktunya. Ya. Anak manusia tidak tahu kapan hari kesudahan itu. Itu menandakan bahwa apa? Yesus ada ketergantungan dengan Bapanya di surga. Demikianlah Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan sebagai anak manusia supaya dalam setiap pelayanannya bergantung penuh, menyerahkan seluruh rancangan dan rencananya hanya kepada Bapa di surga. Ini tugas Yehezkiel. Nah tadi dimulai dengan apa saudara? Selain disebut sebagai anak manusia, Yehezkiel itu merasakan bahwa kembalilah rohku ke dalam aku. Kalau dalam NIV ya, versi bahasa Inggrisnya berkatakan bahwa roh masuk ke dalam aku. Jadi pribadi Allah sebenarnya yang masuk ke dalam diri Yehezkiel. Karena tanpa kehadiran Allah, tanpa campur tangan Allah, Yehezkiel tidak akan mampu untuk melakukan tugasnya. Ingat, dia orang buangan juga. Ingat, Yehezkiel adalah orang buangan juga. Bagaimana mungkin orang buangan yang tiba-tiba muncul berkata-kata tentang nubuatan Allah? Pasti akan ditolak.
Namun Allah perlu menyatakan dirinya. Untuk apa? Terlibat di dalam pelayanan Yehezkiel. Yehezkiel dikuasai oleh Roh Allah untuk memberitakan berita Allah. Itulah sebabnya saat ini, generasi kita ini, zaman kita ini, Allah itu menuntut anak-anaknya, memberikan tugas kepada kita semuanya untuk pergi mewartakan kabar baik, melaksanakan amanat agung. Namun jangan lupa, sebelum pergi, Roh Allah itu harus dicurahkan, harus tinggal di dalam kita. Sebab tanpa Roh Allah, tanpa Roh Kudus, pelayanan kita adalah pelayanan yang tidak dikenal oleh Allah. Pelayanan yang tidak melibatkan Tuhan. Dan sehebat apapun pelayanan manusia, kalau tidak melibatkan Roh Allah, tidak melibatkan Tuhan, hasilnya saudara tidak berkenan. Tidak berkenan. Oleh sebab itu, mari dalam memberitakan kabar baik, melaksanakan amanat agung, bersaksi, ya, melayani dalam hal apapun di rumah Tuhan, supaya efektif, berdaya guna, dan menjangkau banyak orang, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nanti akan kita temukan, saudara, bagaimana kisah tentang pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul itu. Ketika Roh Allah menguasai manusia, maka yang takut menjadi berani, yang lemah menjadi kuat, yang gentar menjadi berkobar-kobar. Sebab bukan manusia lagi yang bekerja, tetapi Roh Allah. Jadi perpaduan antara anak manusia dan roh dari Allah yang dihembuskan kepada anak manusia, kolaborasi antara manusia dan Allah itu berjalan bersama, menghasilkan sebuah apa? Daya cipta yang luar biasa, pertobatan yang luar biasa. Orang akan melihat bagaimana Roh Allah bekerja, bukan Yehezkiel bekerja. Ini yang penting. Ketika Roh Allah dicurahkan, Allah memilih Yehezkiel, Allah mengingatkan kepada Yehezkiel, nanti bukan kamu yang akan dilihat, tetapi Roh Tuhan. Dan ketika Yehezkiel melangkah untuk melayani, orang-orang Yehuda, orang Israel tahu, sadar saudara, bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka. Nah, ini penting. Mengapa penting, saudara? Karena begini, ayat 5 tadi, ya. Mengapa harus ada pernyataan ada nabi di tengah-tengah mereka? Ingat, ketika mereka keluar dari Israel, keluar dari Yerusalem, menuju ke Babel, mereka seperti manusia yang tidak punya induk. Seperti anak ayam yang tidak punya induk. Seperti kelompok anak-anak hewan yang tidak punya induk. Kita mau kemana? Pemimpin kita siapa? Allah kita di mana? Mereka sangat-sangat kehilangan itu. Maka Allah menyatakan nanti di tengah-tengah pembuangan nanti, ketika engkau bernubuat, ketika engkau melayani mereka, mereka akan sadar ada nabi di tengah-tengah mereka. Nah, kata ada nabi di tengah-tengah mereka itu juga menunjukkan bahwa Allah tetap ada bersama dengan mereka. Allah tetap hadir di tengah-tengah mereka. Sekalipun kehadiran Allah itu membawa kabar yang tidak baik, membawa kabar tentang penghukuman. Tapi at least saudara, bahwa Tuhan ada. Itulah sebabnya, mengapa dalam setiap aspek hidup kita, dalam keadaan baik mungkin atau tidak baik, dalam keadaan sedang berjaya atau sedang turun omsetnya, dalam keadaan kita sedang diuji Tuhan, dalam keadaan kita sedang menderita, pastikan sekalipun hukuman itu harus kita alami, ujian itu kita hadapi, percayalah Tuhan ada di dalam hidup kita. Namun sayang, kehadiran nabi di tengah-tengah mereka sulit untuk mereka terima. Sulit untuk mereka terima. Yang ada di pikiran orang Israel cuma satu, kembali ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Mereka lupa mengapa Allah membuang mereka ke Babel. Mengapa Allah mengizinkan mereka dibuang ke Babel 70 tahun lamanya.
karena pemberontakan mereka. Jadi dalam hal ini Yehezkiel memberikan sebuah penjelasan kepada bangsa pilihan ini. Kamu dibuang karena kamu berdosa. Kamu dibuang karena kamu memberontak Allah. Kami dibuang karena kamu menyakiti hati Tuhan. Hei, ketahuilah orang Israel. Hei penduduk Yerusalem. Bukan kehendak Babel untuk menawan engkau. Itu memang keputusan Tuhan. Ini yang harus disadari oleh bangsa Israel. Nah, perlu seorang nabi untuk menyampaikan ini. Saya bisa membayangkan begini. Mengapa Tuhan sendiri tidak turun langsung? Ya, mengapa perlu manusia? Karena banyak sekali alasan. Tapi yang bisa saya sampaikan buat kita semuanya. Selain Allah sudah murka kepada bangsa Israel. Allah pengen melibatkan manusia dalam rancangan keselamatan. Allah bisa saja langsung menghukum dan menyelamatkan bangsa Israel. Mengapa perlu Yehezkiel? Karena Allah pengen melibatkan manusia dalam setiap rancangan keselamatan. Dia butuh Yehezkiel. Allah perlu memilih Yesaya. Tuhan perlu memilih Paulus. Ya. Allah menetapkan Yesus lahir dari Maria. Bisa saja Yesus turun ke dunia langsung tanpa lahir dari Maria. Tetapi Allah mau menyatakan kemuliaannya. Bahwa manusia yang berdosa gantinya ya manusia. Gitu. Maka Yesuslah yang harus turun ke dunia. Untuk apa? Datang ke umat pilihan Allah. Ditolak. Hampir sama dengan Yehezkiel. Nabi Israel. Tapi ditolak oleh Israel. Kenapa? Karena ketegar-tengkukan dan pemberontakan yang sudah merajalela di tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan ini. Ini yang perlu kita mengerti. Tadi saya katakan, Allah banyak memakai kata-kata tentang apa? Pemberontakan, bangsa pemberontak. Kalau kita sadari, saudara, waktu saya baca ayat ini, saya persiapkan bahan ini, saudara. Saudara tahu, saya membayangkan betapa tugas Yehezkiel itu berat sekali. Berat sekali. Di awal saya katakan, ia harus memberitakan firman penghukuman kepada bangsanya sendiri. Mirip dengan Yeremia. Ya, mirip dengan tugasnya Yeremia. Menyatakan penghukuman kepada bangsanya sendiri. Dan kita melihat bagaimana visi kemuliaan Allah dinyatakan melalui firman-Nya untuk apa? Ya menghukum, ya mendidik, ya memulihkan, dan mengembalikan mereka ke tanah leluhur mereka. Jadi tugas yang berat ini tidak bisa ditolak oleh Yehezkiel. Nanti kita akan membaca pasal-pasal berikutnya bagaimana tugas berat itu. Bukan hanya berkata-kata, tapi Yehezkiel juga dijadikan alat peraga oleh Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Tugas Yehezkiel yang berat ini dipaparkan sedemikian rupa. Ia akan menghadapi bangsa yang pendurhaka. Durhaka sekali kepada Tuhan. Di ayat 3. Bangsa ini bangsa yang durhaka. Gak tahu berterima kasih. Maka Yehezkiel harus menegaskan itu. Baik bangsa ini, termasuk nenek moyang mereka, telah berlaku tidak setia kepada Tuhan. Sedemikian buruknya sikap mereka di mata Tuhan. Sehingga apa? Dalam perikop ini, saudara, ya, kata-kata mesra untuk Israel. Dulu Tuhan memanggil, hei umatku, gitu. Tapi sekarang pemberontak ini, gitu. Saudara tahu arti kata hei umatku, itu bahasa Ibrani-nya ami. Ya. Ami artinya dia umatku. Bangsa ini milikku. Ini anak-anakku. Ini biji mataku. Kira-kira seperti itu. Israel harusnya dipanggil Tuhan dengan hei umatku. Ami. Gitu. Tetapi ketika hukuman Allah dinyatakan, panggilan ami itu, hei umatku itu, diganti dengan goyim. Goyim itu apa, saudara? Goyim itu artinya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Sedemikian marahnya Tuhan. Sedemikian murkanya Allah kepada bangsa Israel. Dari panggilan, hai umatku, Ami, diubah menjadi Goyim. Artinya apa? Kamu adalah bangsa-bangsa, seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Derajat anak hilang gara-gara pemberontakan. Status anak hilang gara-gara pemberontakan. Yang tadinya dikasihi, disayangi, biji mata, sekarang apa? Kamu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Saudara, pada bagian ini Allah betul-betul sudah merasa muak kepada bangsa Israel. Mau tidak mau, mereka harus dihukum. Sampai-sampai julukan mesra pun diubah menjadi olok-olok bagi bangsa Israel. Parah bukan? Mari kita berdoa supaya apa? Hal seperti ini tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita diangkat sebagai anak Tuhan, kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pemberontak-pemberontak Allah. Orang yang durhaka kepada Allah. Supaya sebutan Ami, umatku ini, tidak dilepas dari kehidupan kita. Kita tidak disamakan dengan bangsa-bangsa lain itu. Gimana caranya? Ya tetap setia kepada Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Kalau posisi kita sebagai bangsa Israel, mari bertobat, tinggalkan jalan yang jahat, kembali kepada Allah. Kalau posisi kita sebagai Yeskiel, mari lakukan tugas dengan setia. Seberat apapun tugas itu, kalau Allah yang memilih dan mengutus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah kita berjalan sendiri. Allah menyertai lewat rohnya yang ada di dalam kita. Terhadap panggilan Allah, Yeskiel setia. Melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan, dia laksanakan. Demikianlah kita. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk menjadikan garam dan terang, melaksanakan amanat agung, ayo, seberat apapun, rintangan setebal apapun, dapat kita lalui bersama dengan roh Tuhan. Dan itulah Yeskiel pasal yang kedua. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Lewat kisah pemanggilan Yeskiel ini kami tahu, tugasnya berat, tidak mudah. Panggilannya bukan hanya hamba Tuhan lagi, tetapi juga anak manusia. Artinya Tuhan mengingatkan kami, kalau kami diberi tugas seperti Yeskiel, kami ini manusia terbatas. Kami perlu Tuhan, kami butuh roh Tuhan, kami butuh roh kudus, supaya pelayanan kami menjadi pelayanan yang berdaya guna, berdampak bagi sesama, dan menghasilkan pertobatan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak untuk pelajaran hari ini. Ajar kami untuk taat setia atas panggilan-Mu, atas pilihan-Mu. Ketika kami dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kadang kami takut menghadapi situasi, kami gentar menghadapi keadaan, tapi bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala sesuatu. Roh Kudus, terima kasih. Terus tinggal dalam kami ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang bermain. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.